Ya, Silakan masuk, Pak. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak dengan Bapak Aulia ya? Ya dok, saya Bapak Zaki biasanya dipanggil. Oh, jadi panggilnya Zaki Aulia ya? Oke. Jadi di sini kita akan melakukan konsul di Poliklinik RSCM, Pak. Nah, ini kan tujuan untuk membantu mengobati penyakit Bapak. Ini waktunya 30 menit, Pak. Iya, Sudah paham, Pak? Oke, Pak. Jadi rasanya gimana sih, Pak? Apa yang dirasakan gitu? Akhir-akhir ini lagi batuk-batuk dok, kayaknya batuknya juga berdahak gitu loh dok. Oh, dahaknya kayak gimana itu? Darahnya tuh warna kuning sampai hijau gitu dok, tapi akhir-akhir ini ada darahnya juga, jadi saya takut. Kalau ada darahnya juga ya? Ya dok, Jadi kalau sehari itu Bapak biasa kayak batuk berapa kali gitu, Pak? mulai dari akhir ini makin sering gitu ya dok lah. Bisa sekali batuk itu batuk-batuk berat itu bisa sampai 1 sampai 2 sendok gitu loh dok dahaknya. Oh, Sama sampai 3 sampai 4 kali sehari loh dok. oh, oke oke. Kalau Bapak udah berapa lama batuk? Udah kayak sebulan atau mungkin seminggu? Baru akhir-akhir ini sih dok, 1 minggu gitu loh. Oh, 1 minggu. Jadi baru sampai 1 minggu ya, Pak ya? Iya, Kalau makin sampai sekarang nih, Pak, dari hari Jumat atau Senin ini sekarang, apakah batuknya beringan atau memburuk? makin parah dok kayaknya. Nggak tahu kenapa, kan udah tiba-tiba muncul darah gitu ya. Jadi kayak saya rasa juga makin parah kayaknya, soalnya belum pernah juga batuk darah kayak gitu. Aduh, Pak. Ya santai aja ya, Pak. Santai aja, Pak. Oke. Terus kalau batuk biasanya ada demam, Pak. Apakah Bapak juga ada demam? Iya nih, kayak gara-gara batuk jadi ikut meriang juga dok ya, malam-malam gitu. Jadi meriang menggigil. Oke. Jadi yang saya lihat itu tadi Bapak itu batuk terus dahaknya warnanya hijau ya, Pak. Sampai ada Iya, darahnya Dok. juga, Pak. Kuning Terus kehijauan. 1 minggu kebelakang ini makin Makin berparah parah. ya. Terus sama demam juga kan, Pak? Oke, Pak. Kalau suhu Bapak udah ada? Aduh, saya di rumah ya biasa-biasa aja ya, maksudnya jadi nggak punya alat pengukur suhunya dok, jadi nggak tahu. Oh, mungkin Bapak bisa di rumah sakit ini mencari ke toko, Pak. Nanti beli aja pengukur suhu atau nanti saya kasih, Pak. Oke. Dok, kalau gini saya jadinya kena flek paru nggak sih dok? Kalau flek paru itu istilah umum aja, Pak. Jadi sebenarnya kalau mau tahu flek paru atau enggak harus dicek dulu sih, Pak, ke dokter. Waduh, flek paru ya. Kalau bahaya atau tidaknya, sebenarnya Bapak udah bagus sih, Pak. Udah kesini walaupun udah baru 2 hari batuk sudah kesini, Pak. Bapak udah bagus banget. Jadi saya berpikir pasti kedepannya akan hasil yang positif, Pak. Tapi saya takut loh dok, soalnya tetangga saya itu ada yang kena flek paru juga, terus tiba-tiba seminggu kemudian itu dia meninggal. Oh, wajar sih, Pak, kalau takut gitu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga orang sakit ya, Pak. Itu wajar aja takut, Pak, apalagi punya teman atau saudara yang pernah sakit seperti itu. Nggak, Bapak senang aja, Pak, soalnya ilmu kedokteran itu udah maju banget, Pak. Jadi asal ikut tunjuk dokter dan minum obat yang teratur, insya Allah hal tersebut bisa positif ke depannya, Pak. Jadi jangan berpikir negatif dulu, Pak. Jadi yang penting kita lihat progres Bapak itu udah baik, Pak. Udah bisa ke depannya positif, Pak. Oh, jadi saya bisa sembuh ya dok ya? Iya. Oke. Yang saya sudah catat kali ini, nanti Bapak ronsen paru, pemeriksaan darah, dan juga pemeriksaan dahak ya, Pak ya? Aduh, kalau periksa darah saya takut loh dok, kayak jarum gitu tiba-tiba ditusuk ke badan saya itu kan yang ngeri lah. Kalau misalnya ronsen sama periksa dahak aja gimana dok? Begini, Pak, jadi buat supaya sembuh ya, Pak ya, itu obatnya harus tepat, Pak. Jadi harus dilihat dulu, Pak, kandungannya di dalam darah Bapak itu ada apa, atau apakah yang obat yang saya siapkan itu akan tepat atau tidak, Pak. Jadi
mungkin bapak bisa berpikir lagi. Jadi apakah bapak mau pemeriksaan darah atau tidak pak? Jadi buat kebaikan saya juga dok ya, ya udah deh. Udah deh dok, Oke, saya oke. mencoba untuk mau ambil darah. Oke pak. Nah bapak udah setuju pak, udah mau pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak dan juga ronsen ya pak. Jadi bapak kedepannya mau perlu dirawat atau tidak pak? Kayaknya saya nggak usah dirawat ya dok ya, supaya enak di rumah juga, masih sama keluarga nggak bisa gitu, di rumah aja. Oh di rumah aja ya pak ya. Jadi kalau bapak ini di rumah aja nggak apa-apa pak, saya hargai itu. Jadi nanti bapak ambil obat itu 2 obat pak untuk per minggu dan juga kontrol ya pak ya. Kontrol untuk 2 kali seminggu pak. Jadi itu untuk perawatan di rumah lah istilahnya pak dari bapak sendiri. Oke. Jadi kalau dari saya lihat ini setuju ya pak ya, pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak, ronsen dan juga perawatan mandiri di rumah ya pak ya. Oke pak. Ya, dok. Jadi untuk bapak apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin bapak udah paham pak? Kayak dari saya udah cukup paham sih dok ya. Jadi bapak udah paham ya pak ya, kenapa harus pemeriksaan darah dan macam-macam. Mungkin saya harap bapak bisa mengerti lebih dalam lagi. Ya dok. Oke. Jadi pokoknya saya tuh harus datang kontrol ke sini rutin gitu ya pak ya, 2 minggu atau berapa. Pokoknya buat ambil obat secara rutin. Tapi saya nanti habis ini juga harus ambil ronsen juga, buat ambil darah sama cek darah juga pak, buat bisa dicari obat yang benar, yang paling tepat gitu ya pak buat saya. Oke, itu udah bener banget ya. Jadi makasih ya pak udah hubungin sini. Ini baru 2 hari batuk, bapak udah berani datang ke sini, udah positif lah pak ke depannya pak. Amin pak. Ya dok, ya amin. Oke. Saya juga gara-gara melihat tetangga saya takut gitu, makanya sekali batuknya langsung ke sini gitu. Apalagi lagi pandemi juga kan, jadi ya makin datang ke sini lah langsung. Oke pak, makasih banget ya pak ya. Oke, pak. Baik dok, makasih ya. Nanti Oke. ketemu kabar lagi ya. Ya.